Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Saya Pramsney dan juga Zila. Pemirsa di Ayus Tower untuk ASUD kali ini pemirsa di mana Barreskrim Mabes Polri akan periksa mantan terpidana kasus Vina dan juga Saka Tatal. Nah, selain itu polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain menuntut pelaporan Aib dan Dede yang dianggap berikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Barreskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi terkait pemeriksaan mantan terpidana Saka Tatal terkait kesaksian palsu Aib dan Dede, kami sudah bersama dengan Bung Krisna Murty selaku kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi Bung Krisna. Selamat pagi Mas Pram, Mbak Zila. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ASUD kali ini. Besok nih ada lagi nih, harusnya kemarin cuman diundur jadi besok. Ini gimana nih pemeriksaan Saka sebagai saksi dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede? Rencananya apa? Sudah ada kesiapan kah dari Saka Tatal sendiri? Seperti apa kesiapannya? Pertama kami menyambut baik, artinya bahwa laporan yang dilaporkan oleh teman-teman ke Barreskrim terhadap kebohongan yang dilakukan Aib dan Dede direspon cepat oleh Barreskrim, sehingga biar kasus ini menjadi terungkap. Harusnya agendanya kemarin Senin, cuman karena ada berbagai kendala, akhirnya kita agendakan pemeriksaannya menjadi hari Rabu. Tentunya untuk Saka Tatal sangat siap sekali. Terutama adalah Saka Tatal kan menjadi saksi atas keterangan Dede dan Aib ini. Peristiwanya apa sih yang terjadi di 2016? Karena secara langsung bahwa Saka Tatal juga nggak kenal dengan Aib dan Dede. Dari laporan Aib dan Dede ini kan menimbulkan jadi 7 terpidana termasuk Saka Tatal yang dihukum. Nah, peristiwa ini sementara Saka Tatal ketika 2016 dia tidak ada di tempat kejadian, dan peristiwa itu banyak yang menyaksikan bahwa Saka Tatal jam 6 bersama dengan mereka sampai bubar jam setengah 2, ada temannya motornya rusak dibawa ke bengkel dan orang bengkel pun juga melakukan bersaksi. Cuman kesaksian-kesaksian yang diungkap di 2016 di peradilan sepertinya diabaikan oleh majelis hakim. Nah, karena perbuatan Dede dan Aib ini sehingga telah jaksa menjadikan ini peristiwa menjadi P21, sehingga dihukumlah 7 terpidana dengan hukuman seumur hidup dan Saka Tatal hukuman 8 tahun penjara. Tentunya pasti Saka Tatal akan membuka semuanya peristiwa itu terjadi seperti apa. Ketika BAP pun juga mereka diarahkan. Seperti yang diungkapkan Saka Tatal juga, kan Saka Tatal mengatakan dia disiksa, lalu dia pukuli gitu loh, bahkan dia disuruh minum air kencing, lalu dia kan diarahkan di dalam BAP-nya, dan dia nggak tahu peristiwa itu yang terjadi. Pasti dia akan ungkapkan kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi di 2016 itu seperti apa gitu loh. Oke, berarti Saka Tatal dalam hal ini yakin gitu ya, dia akan membuka kasus ini secara terang benderang dan meyakini bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Dan kita juga sempat dengar gitu ya pernyataan Saka Tatal di salah satu tayangan di YouTube gitu ya, bahwa akan melakukan sumpah banyucis gitu ya. Apa ini Bung maksudnya? Apa lebih sakti daripada sumpah pocong? Bisa dijelaskan Bung Krisna?
Saya kemarin ada teman-teman juga bilang, kan menyambut Sumpah Pocong itu kan dari statementnya Rudiana. Lalu kami juga kemarin sudah mempersiapkan draft suratnya untuk mengundang Rudiana sama-sama dengan Saka Tatal. Kalau kita melakukan Sumpah Pocong, Rudiana mau melakukan Sumpah Pocong, ya Saka Tatal juga siap. Jadi kalau bisa kita sama-sama melakukan Sumpah Pocongnya. Karena itu kan statementnya Rudiana. Jadi kemarin kita akan mengirim surat sih kepada Rudiana mengundang dia untuk melakukan Sumpah Pocong. Oke, Bung Krisna, kalau kemarin kita saksikan juga di televisi nih Saka Tatal ini banyak sorotan dan terlihat lebih bersemangat nih. Untuk besok sendiri seperti apa nih kondisi psikologis Saka Tatal ya? Apakah karena besok harus berhadapan kembali dengan kepolisian? Seperti apa kondisinya saat ini, Bung Krisna? Dia semakin banyak yang terungkap. Di dalam peristiwa kita menjelang PK kemarin, ada timbulnya Widya dengan Mega, kan dia nongol tiba-tiba, lalu Dede mencabut keterangannya tiba-tiba, lalu Liga Akbar mencabut keterangannya tiba-tiba. Semuanya dicabut keterangannya ketika 2016. Nah, di dalam kesaksian peradilannya itu mereka mengungkapkan, saya pikir juga keterangannya Saka Tatal, awalnya Saka Tatal mengatakan dia dipukul, dia disiksa, dia disetrum, dia ini, saya pikir, apa mungkin sih penyidik melakukan begini gitu loh, apakah mungkin? Tapi dengan pernyataannya Aldi kemarin ketika dia sidang di pengadilan, kita tanya dengan Aldi, apa peristiwa yang terjadi 2016? Kok cocok dengan Saka? Saya berkeyakinan bahwa Saka ini nggak bohong. Nah, semakin mantap yang timbul kan hari demi hari menuju PK, saya lihat Saka Tatal mentalitasnya semakin confident dan semakin membuat orang percaya bahwa kejadian 2016 apa yang dia katakan tuh benar. Jadi semakin saya lihat dia semakin oke kok, semakin mantap dia. Berarti bagus ya buat Saka ya, karena dia semakin confident gitu. Mentalnya ya, iya, lebih lagi ya. baik lagi, oke. Tapi Bang, kalau soal bukti, apakah nanti ada bukti baru juga yang disajikan Bang dalam pemeriksaan untuk membantah semua omongannya Aep dan Dede ini? Karena dia posisinya sebagai saksi, dia kan juga tidak mengenal bahwa secara langsung dengan Dede dan Aep. Cuman kan lebih menggambarkan peristiwa 2016, kita lebih kepada concern kepada Saka Tatalnya sendiri, bahwa Saka Tatal tidak berada di tempat itu waktu, mungkin kita akan menunjukkan bukti-bukti yang terkait keberadaan Saka Tatal aja, bahwa di dalam peristiwa itu Saka Tatal tidak ada malam itu, mungkin lebih mengarah ke sana aja. Oke, Bung Krisna, selain membawa bukti, apakah nanti kalau ada bocoran nggak Bung Krisna? Selain Saka Tatal, ini siapa saja sih besok yang akan jadi saksi nih? Kalau buat kami dapat undangannya untuk Saka Tatal. Tapi pasti tentunya akan diperiksa oleh Barreskrim terkait menyangkut masalah peristiwa 2016 tuh siapa-siapa aja. Pasti semua akan diperiksa di dalam peristiwa itu. Ya, jadi kita akan melihat ke depan semakin terang dalam kasus ini. Apakah peristiwa 2016. Nah, terus lalu juga kita juga mau meluruskan sedikit bahwa ada gambaran di luar bahwa peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan ini digeser menjadi kecelakaan. Tidak, bahwa upaya lakukan PK ini kami menemukan bukti novum itu, syarat untuk PK adalah novum, bukti baru, kami temukan keterkaitan lebih cenderung kepada kecelakaan. Dan dulu pernah dirilis juga diumumkan oleh Polres Cirebon, yaitu Polsek Talun, bahwa pernah ada peristiwa terjadinya kecelakaan. Jadi kami lebih dominan bahwa fakta-fakta novum bukti yang kami dapat itu lebih kecenderungan kepada arah adanya kecelakaan, bukan pembunuhan. Jadi kami tidak menggeser. Itulah peristiwa yang terjadi dalam PK. Berarti untuk besok poin atau fokusnya gitu untuk membahas soal itu kali ya Bang ya, untuk bahwa kematian Vina dan Eki ini akibat kecelakaan bukan karena pembunuhan gitu ya Bang? Ya, bisa saja begitu. Bisa saja begitu. Oke, baik. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan besok gitu ya. Tentunya akan dikawal langsung juga oleh Bung Krisna bagaimana nanti pemeriksaan Saka Tatal terhadap dengan Aep dan juga Dede. Terima kasih Bung Krisna Murty, kuasa hukum Saka Tatal bergabung di iNews Today. Terima kasih Mas Pram, Mbak Zila. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pagi.